Tuhan, sahabat-sahabat YZ yang saya kasihi dan saya cintai, kembali dalam channel kesayangan kita yaitu YZ Channel, terutama dalam program Renungan Kristen. Bersama-sama kita siapkan hati kita akan yaitu mendengarkan Renungan Kristen pada kesempatan yang indah ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita ambil sikap hati yang benar. Kita akan awali dan kita akan mulai di dalam doa. Satukan hati kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami ucap syukur pada kesempatan yang indah ini atas setiap kasih dan kebaikan-Mu yang begitu besar, sempurna dalam hidupan kami Tuhan. Terlebih kami ucap syukur kalau kami bisa masuk tahun yang baru, semua karena kebaikan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar, didik, hiburkan, bahkan kuatkan setiap kami Tuhan, agar melalui firman-Mu kami percaya di tahun baru ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang kusampaikan merupakan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada kesempatan ini belum saya share firman Tuhan, mengucapkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat YZ Channel, untuk sama-sama mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dekat sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Dan di tahun ini kita percaya bahwa setiap harapan, doa, kerinduan kita Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Dan kita akan melihat janji-janji dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Oke, tak usah berlama-lama Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu ambil Alkitab, ambil tab sucinya, iPad-nya, ataupun catatan Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan pada kesempatan yang ini dari Yakobus 4 ayat ke-14. Yakobus 4 ayat 14. Sama kita yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yakobus 4 ayat 14. Sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Nah, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sekali lagi kita baca sama-sama. Dengan suara yang lantang, dengan iman, dengan penuh pemaknaan, kita baca 1, 2, 3. Iya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tetapi merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Pada kesempatan yang indah ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat YZ, izinkan saya, yaitu Evangelis Maximilian Alexander Dio STH, akan sharekan firman Tuhan di awal tahun 2022. Saya akan sharekan firman Tuhan, saya akan sharekan renungan firman Tuhan, renungan Kristen ini dengan tema hidupmu seperti uap. Boleh diulang apa Bapak Ibu? Hidupmu seperti uap. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Yakobus 4 ayat 14, bahwa seringkali kita sudah mendengar ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat familiar, sangat-sangat terkenal. Bahkan ayat ini seringkali muncul ketika ada sanak saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan orang yang kita tidak kenal, bahkan public figure meninggal. Ya kan? Dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu banyak anak-anak Tuhan teringat dengan ayat ini, bahwa hidup kita itu seperti uap yang bisa saja pagi ada, bisa saja muncul, lalu malamnya sudah hilang. Atau nggak usah sampai malam, siangnya sudah lenyap. Nah Bapak Ibu, ini adalah ayat yang sangat menarik, di mana Yakobus sedang mengingatkan kepada jemaat pada saat itu melalui suratnya, bahwa hati-hatilah dengan hidup kita. Karena kenapa? Hidup kita itu seperti uap.
yang pagi-pagi naik ke daratan, yang pagi-pagi bisa kita lihat, lalu agak siang sekitar jam 10-an, uap itu sudah tidak ada dan hilang lenyap. Artinya hidup itu singkat. Boleh diulang apa Bapak Ibu? Hidup kita itu singkat. Colek kanan kiri Bapak Ibu, katakan, hidupmu singkat loh. Iya kan? Iya kan? Hidup kita itu singkat. Makanya Alkitab dengan jelas, Alkitab dengan tegas menegaskan kepada kita bahwa kita harus aware, harus berhati-hati, harus menjaga kehidupan kita. Karena hidup kita itu singkat. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita menghadap ke Maha yang kuasa. Amin. Karena nggak ada tahu manusia hari-hari ini siapa yang dipanggil Tuhan. Betul? Nah, oleh sebab itu saya akan sharekan, saya menemukan ada beberapa nasihat yang Yakobus ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada pembaca kita Alkitab, kepada jemaat pada saat itu, dan bisa kita aplikasikan bagaimana sih menanggapi hidup kita itu seperti uap. Bagaimana nasihat-nasihat apa saja yang Yakobus sampaikan kepada jemaat terkait bahwa hidup kita itu singkat. Yang penasaran katakan, saya siap diberkati Tuhan. Amin. Oke, kita buka. Yang pertama saya catat di ayat keempat. Ayat keempat saya catat adalah jangan duniawi. Ayat keempat. Bapak Ibu bisa buka Yakobus 4 ayat keempat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Hai kamu, orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Sekali lagi kita baca. Perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan kata demi kata. Perhatikan dengan simak sesama gitu kan. Kita baca 1, 2, 3. Iya. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa apa? Persahabatan dunia adalah permusuhan dengan siapa? Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, apa kata Alkitab? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Jadi yang pertama dari Yakobus 4 ayat 4, saya mau bilang Bapak Ibu bahwa Yakobus ingin menyampaikan, memberikan pesan kepada jemaat, menulis surat ini kepada jemaat pada saat itu bahwa hidup itu singkat loh, hidup itu seperti uap loh. Nah, apa pesan yang Yakobus ingin sampaikan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, bahwa kita ketika kita tahu hidup ini singkat, hidup ini seperti uap, saya mau bilang, kita jangan duniawi. Sama-sama katakan, saya jangan pernah hidup dalam duniawi. Amin. Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa apa? Ketika kita bersahabat dengan dunia, ketika kita bersahabat dengan dunia ini, maksudnya apa pendeta bersahabat dengan dunia? Maksudnya adalah Bapak Ibu, kalau ketika kita bersahabat dengan dunia ini adalah kita punya komunikasi timbal balik dengan dunia ini. Kita menyenangi hal-hal dunia ini. Kita senang dengan hal-hal dunia ini. Simpelnya, contoh simpelnya apa? Misalnya ya, yang anak muda, halo, yang masih pacaran. Kalau kita bersahabat dengan dunia apa? Kita senang dengan apa? Sebelum pacaran, sebelum menikah, kita sudah melakukan hubungan suami istri. Halo? Itu adalah persahabatan dengan dunia. Karena kenapa? Karena ketika kita berhubungan suami istri sebelum nikah, itu adalah hal yang keren menurut dunia. Betul gak? Betul. Betul kan? Tapi itu menurut Allah, menurut Alkitab adalah suatu perbuatan yang menajiskan. Itu anak muda, gitu kan? Anak-anak muda, dengerin saya. Contohnya apalagi Pak Pendeta gitu kan. Ketika engkau lagi ada masalah, ketika engkau lagi ada pergumulan, ada tantangan dalam hidupmu, apa? Ketika kita bergaul dengan dunia. Saya mau bilang persahabatan dengan dunia apa? Hal yang simpel, engkau apa? Datang party, kedugem, ajib. Ya kan?
Amin. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Menurut dunia itu keren. Cool. Lu cool lu. Ganteng lu. Hebat lu. Lu anak zaman sekarang milenial banget lu. Gitu kan. Tapi ketika kita bersahabat dengan dunia itu menjadi menjadi permusuhan dengan Allah. Nah, lalu saya mau tanya Bapak Ibu, ada banyak jemaat bertanya gini, Pak Pendeta, kalau kita bersahabat dengan dunia seperti itu, kalau kita bersahabat dengan Allah itu seperti apa? Ya Bapak Ibu, saya mau bilang sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang bersahabat dengan Tuhan itu apa? Kerjanya apa? Pujian, penyembahan, doa, baca firman, lakuin firman. 4 hal itu aja. Puasa plus puasa 5. Ya kan? 4 sehat 5 sempurna. Iya kan? Baca firman, pujian, penyembahan, memuji Tuhan, lalu apa? Berdoa, baca firman, lakukan firman plus puasa. Itu jadi kesukaan buat Tuhan. Amin. Itu yang menjadi sahabat. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat YZ, jawab jujur deh. Enakan mana Bapak Ibu? Iya kan? Ketika kita baca firman Tuhan atau nonton drama Korea? Halo? Enakan baca firman Tuhan atau nonton Korea? Pasti yang cewek-cewek bilang ini, Pak Pendeta, enakan nonton Korea Pak Pendeta. Pak Pendeta gak tahu. Si Lee Min Ho, ganteng sekali Pak Pendeta. Romantis banget Pak Pendeta. Saya mau lebih milih nonton Korea Pak Pendeta. Saya udah episode 50 Pak Pendeta. 50. Iya kan? Kalau kita baca Alkitab, aduh Pak Pendeta, saya baca Alkitab, apa isinya Pak Pendeta, sejarah semua Pak Pendeta. Iya kan? Belum lagi nanti Pak Pendeta baca buka ulangan. Apa? Bilangan. Kalau Kejadian Keluaran masih enak Pak Pendeta, kisah Musa, Abraham, Yakub. Itu masih enak Pak Pendeta. Kalau udah masuk Bilangan, Pak Pendeta, isinya apa? Anak si ini, bin si ini, melahirkan si ini, si ini. Lalu saya bertanya, apa hubungannya Pak Pendeta si ini sama si ini, si ini, si ini? Ngapain Pak Pendeta kita apain? Iya kan benar. Bapak Ibu kalau udah baca Alkitab satu kali pasti nangkep maksud saya. Saya mau bilang bahwa apa? Ketika kita bergaul dengan dunia, menjadi sahabat dengan dunia, serasa dengan dunia, sepenanggungan dengan dunia, selaras dengan dunia, satu visi dengan dunia, satu kenikmatan dengan dunia. Saya mau bilang bahwa apa? Bahwa kita akan menjadi musuhnya Allah. Halo, saya mau tegas. Itu adalah apa yang dunia sukai, Allah tidak sukai. Dan apa yang Allah sukai, saya mau bilang, itu yang tidak disukai oleh dunia. Amin. Iya. Makanya saya bilang, jadilah orang yang hidup jangan duniawi. Pak Pendeta, saya kan masih hidup di dunia. Yes, saya mau bilang, Bapak Ibu kita masih hidup di dunia. Tetapi saya mau bilang, bukan artinya Bapak Ibu hidup menjadi duniawi. Amin. Iya. Bapak Ibu tetap hidup di dunia ini, melakukan profesional kita, tapi kita juga apa? Tetap berdoa, menyembah Tuhan, luangkan waktu untuk ibadah sesibukmu, luangkan waktu untuk dengar firman Tuhan, ya kan? Cuma 30 menit lewat YouTube, sekarang banyak loh, di YZ Channel aja udah berapa video. Saya dan hamba-hamba Tuhan lain juga sering kasih firman Tuhan, ya kan? Belum channel-channel yang lain, dengerin firman Tuhan. Nah itu kesukaan buat apa? Tuhan. Yang untung siapa? Bapak Ibu. Saya mau bilang Pak, hidup itu simple, singkat. Hari ini ada, besok gak ada. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Mungkin hari ini kau punya duit yang banyak, mungkin hari ini kau punya harta yang banyak di mana-mana. Saya mau bilang, hartamu, duitmu tidak bisa menjamin engkau ke surga. Yang bisa menjamin hanya siapa? Tuhan Yesus. Amin.
Jadi saya mau bilang, Yakobus mengingatkan kepada kita yang pertama Bapak Ibu, jangan pernah duniawi. Catat baik-baik Bapak Ibu. Di catatan Bapak Ibu apa? Apa yang dunia suka, Allah tidak suka. Apa yang Allah suka, dunia pun tidak suka. Jadi keputusannya ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menyukai apa yang Allah suka, atau menyukai apa yang dunia suka. Tetapi saya mau bilang, ingatkan Bapak Ibu, hidup kita itu sederhana. Hidup kita itu singkat. Kita nggak tahu, mungkin Bapak Ibu ketika engkau melakukan dosa, ketika engkau senang dengan dosa, engkau nggak tahu 1 menit ke depan, 1 jam ke depan engkau mati. Halo, kita nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi saya mau mengingatkan, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita, yang pertama, ayo Bapak Ibu, sahabat Yezia, jangan duniawi. Utamakan, prioritaskan Tuhan dalam hidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, di ayat ke-11, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jikalau engkau menghakimi hukum, maka engkaulah bukanlah penurut hukum, tetapi apa? Hakimnya. Puji nama Tuhan Yesus. Kedua, dari ayat 11, Bapak Ibu bisa baca apa? Bahwa di situ dikatakan kita jangan memfitnah dan jangan menjadi penghakim. Saya renungkan Bapak Ibu, Yakobus ingin ceritakan, Yakobus kasih pesan kepada jemaat pada saat itu. Hidup itu singkat, hidup itu seperti uap. Lu boleh ada pagi, tapi belum tentu malam ada. Lu boleh pagi bangun, tapi malam belum tentu kita bisa tidur, lalu bangun lagi besok pagi. Alkitab menyatakan, yang kedua, Yakobus ingin mengingatkan apa? Selagi kita masih hidup, ayo saling mengasihi. Sama-sama katakan, saling mengasihi. Amin. Iya, saya banyak melayani beberapa kedukaan Bapak Ibu. Kita tuh kadang-kadang kalau di gereja itu di tanah, sebut tim tanah merah. Kenapa? Kenapa Pak Pendeta disebut tanah merah? Ketika kita pelayanan, kita pakai sepatu. Nah, sepatu kita kadang-kadang di celana kita itu ada berkas-berkas atau bercak-bercak berwarna merah. Kenapa? Karena dari tanah merah, tanah kuburan. Nah, biasanya kita sering disebut pelayanan tim tanah merah. Saya mau cerita Bapak Ibu, saya banyak melayani penguburan, banyak melayani ibadah kedukaan. Dari orang kaya, dari orang terkenal, sampai orang yang, ya maaf, sampai orang yang di bawah, orang yang gak punya apa-apa. Tapi saya mau bilang, ada satu hal yang saya lihat di dalam ibadah kedukaan. Ada orang yang disayangi banyak orang, tapi ada juga hanya satu orang yang menemani dia hidup. Artinya dia dibenci sama semua orang. Saya mau bilang Pak Bu, saya mau bilang, hidup kita itu singkat. Hidup kita itu seperti uap. Hari ini ada pagi hidup. Tapi malamnya belum tentu kita masih bisa hidup. Kalaupun kita hidup itu karena anugerah. Makanya saya mau mengajak, Yakobus mengajak apa? Saling mengasihi, saling mengampuni. Amin. Kita nggak tahu kita kapan mati. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya mau bilang, selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan nafas, pergunakanlah hidup kita untuk mengasihi sesama kita. Amin. Saya mau ngajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat Yezia Channel. Kalau engkau hari ini ada dendam, engkau ada kepahitan, minta ampun sama Tuhan, lalu lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kenapa saya ngomong begini? Karena kita nggak tahu 1 menit ke depan, siapa tahu kita dipanggil Tuhan. Siapa tahu kita meninggal. Gak ada yang tahu Pak. Saya banyak melayani di rumah sakit. Yang udah pasang infus sana, sini, waduh, udah kemana-mana. Waduh, ya antara hidup dan mati. Saya pernah melayani, Bapak Ibu, saya cerita sharing dikit. Ada jemaat yang udah 3 bulan
di ICU. Bayangin 3 bulan, 3 atau 1 atau 2, 3 bulan, saya lupa. Pokoknya udah berbulan-bulan lah di ICU. Minimal orang kalau di ICU itu ya 1-2 hari, paling lama seminggu. Ini udah hampir 1-2-3 bulanan, Pak. Wih, itu kalau saya pikir tuh berapa dananya, yaduh, Tuhan ampun. Ketika saya datang, saya pelayani, Tuhan taruh di hati saya. Apa? Orang ini tidak mengampuni. Ya kan? Saya panggil keluarganya. Saya panggil anak-anaknya. Ada nggak dendam ibu ini sama kalian? Ada nggak ibu? Dia nggak mau ngakui. Ya udah. Singkat cerita ada satu anak. Ya Pak, begini-begini. Mama saya dendam sama sini, gini-gini. Akhirnya apa? Ketika itu saya kasih firman, saya kasih tahu harus begini. Ketika dia udah mau dipanggil, ayo kumpul, minta ampun, saling memaafkan. Tahu nggak Bapak Ibu, mau bilang ini, gak lama kemudian dia meninggal dipanggil Tuhan. Dan menurut keluarganya ya, ada penampakan Tuhan Yesus melihat. Saya mau bilang Pak, terkadang selama kita hidup, kita jaim, kita jaga image, kita gengsi. Siapa lu? Lu gak tahu gue hebat. Tapi kadangkala ketika kita masih belum mengampuni, saya mau bilang, kita jadi apa? Ketika akhir hidup kita jadi gak jelas. Mau mati enggak, hidup juga enggak. Saya mengajak Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, gunakanlah kesempatan dengan baik. Dengan cara apa? Mengasihi. Amin. Kalau ada kesalahan, ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saling mengampuni, hidup rukun. Kenapa? Ada perumpamaan mengatakan begini. Apa ya? Gajah meninggalkan gading. Tetapi manusia mati meninggalkan apa? Nama baik. Saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo, kalaupun nanti kita suatu saat kita meninggal, tinggalkanlah nama baikmu yang baik. Tinggalkan nama baiknya, nama baik kita. Karena kenapa? Karena kita pribadi yang takut Tuhan. Tinggalkanlah kalau kita sudah meninggal nanti, mewariskan itu kepada sekitar kita, anak kita, keturunan kita, bahwa kita adalah pribadi yang menjadi berkat bagi sekitar kita. Bukan kita meninggalkan nama jelek kita. Dia pembunuh, dia penjina. Jangan. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo di tahun yang baru ini, kita nggak tahu ke depan seperti apa. Hidup kita seperti apa. Siapa yang akan meninggal ke depan tidak tahu. Tapi saya mau bilang, saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita saling mengasihi, saling mengampuni. Jadi yang kedua apa Bapak Ibu? Pak Yakobus menyatakan, Yakobus mengajak untuk kita apa? Hidup ini singkat, hidup ini seperti uap. Ayo saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke, yang ketiga. Ayat 13 sampai dengan ayat 15. Catat aja, ayat 13 sampai dengan ayat ke-15. Oke, saya dapatkan ayat yang ketiga, poinnya adalah bagaimana nasihat apa yang Yakobus ingin sampaikan mengenai kehidupan ini. Saya mau bilang, selalu andalkan Tuhan. Sama-sama katakan, selalu andalkan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, ikuti saya. Saya akan selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Yakobus ingin kasih tahu Bapak Ibu bahwa hidup manusia itu seperti uap. Hidup manusia itu singkat. Hidup manusia itu gak lama. Oleh sebab itu dalam setiap perencanaanmu, dalam setiap kegiatanmu, Alkitab bilang apa? Libatkanlah Tuhan, andalkan Tuhan. Bahkan di ayat lain bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan hanya diberkati dirinya, tapi Alkitab juga apa? Bilang anak cucunya tidak akan pernah meminta. Amin. Makanya saya mau bilang, karena hidup ini sementara,
Karena hidup ini singkat, karena hidup ini seperti uap, saya mau bilang, ayo Pak, Bu, ketika kita punya rencana, ketika kita punya program, ketika kita punya planning, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mau suka, mau duka, mau dalam keadaan ada banyak duit, gak ada banyak duit, libatkanlah Tuhan dalam hidupanmu. Saya selalu bilang ini kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang rugi kalau gak libatkan Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, tapi kita sendiri. Yang untung kalau kita libatkan Tuhan, bukan Tuhan yang untung, tapi kita sendiri yang untung. Amin. Banyak jemaat yang melibatkan Tuhan, akhirnya apa? Tuhan bukan berkati cuman usahanya, Tuhan bukan berkati dengerin doanya doang, tapi Tuhan lipat kali gandakan usahanya, pekerjaannya, tendernya, proyeknya. Tapi Bapak Ibu, saya juga pernah banyak melihat apa? Jemaat nggak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya apa? Kecewa, putus asa. Akhirnya apa? Banyak juga, nggak sedikit yang bunuh diri. Saya mau bilang, kalau kita berjalan, hidup ini berjalan mengandalkan Tuhan, indah. Kalau kita hidup berjalan mengandalkan Tuhan, every time, every hours, setiap hari kita akan melihat kebaikan Tuhan. Hidup ini jadi enak. Sekalipun dalam keadaan lembah, sekalipun dalam keadaan tidak berpengharapan, sekalipun dalam keadaan sulit, saya tetap mau berkata, kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Yes. Jadi yang ketiga apa Bapak Ibu? Kita harus andalkan Tuhan. Selagi kita masih hidup, andalkan Tuhan. Saya mau bilang manusia itu punya keterbatasan, punya kelemahan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Amin. Saya mau bilang, sehebat-hebatnya barang ciptaan, tetapi masih lebih hebat yang menciptakan. Kita manusia adalah yang diciptakan. Artinya ada yang menciptakan kita. Nah, orang yang menciptakan atau yang menciptakan kita ini jauh lebih besar, jauh lebih bisa menolong kita yang merupakan ciptaan. Amin. Jadi yang ketiga, selagi kita masih hidup, karena hidup ini singkat, di tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayo Pak Bu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Andalkan Tuhan dalam setiap tendermu. Andalkan, libatkan Tuhan dalam segala pekerjaan studimu. Andalkan Tuhan dalam segala pelayananmu. Maka engkau akan melihat janji Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di tahun 2022 ini. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Oke, yang keempat, yang terakhir. Jemaat itu paling senang kata yang terakhir. Haleluya. Bagian pertama Bapak Ibu. Masih ada bagian dua. Enggak bercanda. Benar yang terakhir. Mari Bapak Ibu buka ayat 16. Ayat 16. Sama-sama kita baca. Yakobus 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sekali lagi, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Puji nama Tuhan Yesus. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pesan Yakobus, pesan firman Tuhan, hidup ini singkat, hidup ini sementara. Alkitab mau bilang apa? Ayo kita rendah hati. Tadi saya sudah sempat nyinggung bahwa apa? Kita itu makhluk ciptaan Tuhan. Kita itu hasil ciptaan. Tentu ada yang menciptakan kita. Artinya Bapak Ibu, kita ini gak ada apa-apanya. Kita itu gak ada artinya. Maksudnya gak bisa ada yang bisa kita andalkan. Kalau Sang Pencipta kita sudah bilang, engkau go out atau engkau pulang, ya pulang. Halo? Engkau hari ini gak sembuh, gak sembuh. Engkau hari ini diberkati, ya diberkati.
Makanya saya bilang kita nggak bisa memegahkan diri. Kita nggak bisa bangga dengan apa yang kita miliki. Karena kenapa? Apa yang kita miliki itu semua atas seizin pencipta kita. Sekali lagi, apa yang kita miliki, kita dapatkan itu atas seizin pemilik kita, pencipta kita. Kalau sang pencipta nggak bilang nggak, oke, kita nggak dapetin itu. Makanya saya suka sedih kalau ada anak Tuhan hebat gitu kan, gitu kan. Siapa lu? Gua ini bos di sini. Weh, saya suka sedih. Kenapa? Lu baru bos, tapi ada lagi big boss, big boss. Siapa? Tuhan Yesus. Lu sekali disentuh sama Tuhan, tek, udah langsung masuk apa? Ruang ICU. Bener nggak Bapak Ibu? Makanya saya mau bilang, Yakobus ingin mengingatkan kepada kita, karena hidup manusia itu singkat, karena hidup ini adalah singkat sementara. Saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo Pak, jangan pernah sombong. Saya mau bilang, kesombongan adalah awal kehancuran kita. Kesombongan adalah awal kejatuhan kita. Lucifer jatuh karena sombong. Setan-setan tadinya malaikat, tapi kenapa bisa jadi setan? Karena dia sombong. Saya ajak Bapak Ibu, jangan pernah sombong. Tapi apa? Rendah hati. Seperti tadi saya mau bilang, di akhir penutup ini saya bilang ajak, Pak Bu, gajah mati meninggalkan gading. Tapi manusia, sekali lagi, mati meninggalkan nama baik. Selagi kita masih hidup, jadilah pribadi yang baik. Jadilah pribadi yang rendah hati. Maka ketika engkau mati, engkau akan jadi berkat. Engkau akan jadi kesukaan. Engkau akan jadi saluran berkat bagi sekitar. Amin. Doa saya Bapak Ibu, saya kesimpulkan, karena hidup ini singkat, karena hidup ini seperti uap, mari gunakanlah waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jadilah berkat, jadilah anak Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di nama Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan doa berkat pada kesempatan ini. Mari ambil sikap hati kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Bapa, kami berterima kasih kesempatan yang indah ini. Kami telah belajar firman-Mu tentang bahwa hidup kami ini adalah seperti uap, artinya hidup kami singkat Tuhan. Oleh sebab itu, ajar kami untuk menghargai hidup ini, ajar kami untuk hidup yang baik di tahun yang baru di 2022 ini Tuhan. Maka Roh Kudus materaikan firman-Mu yang telah disampaikan, telah ditaburkan, tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Berkati jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Yezia yang menyaksikan video ini Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu, apapun yang mereka kerjakan, selalu Engkau Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, proteksi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar mereka yaitu bisa dibebaskan dari virus corona, agar mereka bagi yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, kiranya damai sejahtera shalom Allah melingkupi bangsa ini, agar Tuhan jauhkan bangsa ini dari virus corona. Lebih Tuhan kami doa agar tidak ada varian baru bisa masuk ke Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, pemerintahan Jokowi sampai yang terbawa, Tuhan berkati, Tuhan urapi, berikan takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan agar mereka bisa memutuskan keputusan-keputusan yang bijaksana, yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu, karena kami percaya berkat-Mu adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Angkat tangan Bapak Ibu, mari pandangkan wajah Tuhan, aminkan segala berkat dan terimalah berkat pada kesempatan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan agar kita menjadi mempelai yang siap masuk ke dalam kerajaan surga, pesta seperjamuan dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Mari sambut berkat ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah berdoa, kita telah belajar firman Tuhan. Doa saya Bapak Ibu agar Bapak Ibu tetap semangat, tetap sukacita, jangan takut, jangan menyerah. Percayalah Tuhan selalu menyertai dan mengasihi setiap kita. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di YZ Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.